Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Kira-kira ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasinya untuk Anda. Sufmi Dasko Ahmad menerima Bintang Republik Indonesia Utama. Komisi 13 DPR RI pastikan tak ada perubahan kuota haji 2026. Baru bebas dari penjara, pelaku tukar ATM kembali ditangkap polisi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima anugerah Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan atas jasa besarnya di bidang politik dan kebangsaan. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Dasko berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan. Dasko yang mengenakan setelan kemeja putih dibalut jas lengkap dengan kopiah maju menerima anugerah. Prabowo lantas memasang tanda kehormatan tersebut kepada Dasko dalam suasana khidmat. Dasko dinilai sangat berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan lewat perannya di legislatif. Dasko sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga berjasa mengawal regulasi strategis nasional. Menurut Dasko, penghargaan yang diterimanya menjadi pengingat untuk terus mawas diri dan berintrospeksi. Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk keluarga dan rekan-rekan yang selama ini membantu dalam perjalanan karirnya. Ya, tentunya dengan penghargaan yang diterima, itu membuat kami lebih mawas diri, introspeksi, dan tentunya penghargaan ini adalah penghargaan bukan hanya kepada saya tetapi kepada keluarga maupun teman-teman yang selama ini ikut berjuang membantu dalam saya melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah siap menyulap sampah menjadi listrik melalui proyek Waste to Energy. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut proyek ini siap dikebut dan dapat beroperasi penuh dalam 2 tahun. Waste to Energy, ya. Pemerintah menyiapkan rencana pengelolaan sampah melalui proyek Waste to Energy atau sulap sampah jadi listrik. Dalam proyek ini, Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau BPI Danantara akan memegang peran penting dalam pengelolaan hingga kontrak pengadaan listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Zulhas mengungkapkan peraturan Presiden yang menjadi payung hukum dan pedoman teknis proyek ini dijadwalkan terbit dalam beberapa hari ke depan. Proyek ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah yang membludak di berbagai daerah. Dengan proses administrasi dan pekerjaan yang lebih cepat, proyek diharapkan dapat beroperasi penuh dalam waktu maksimal 2 tahun setelah Perpres diterbitkan. Selama ini proyek pengolahan sampah menjadi listrik terkendala birokrasi yang rumit, namun kehadiran Danantara diharapkan memangkas proses tersebut, sehingga pengelolaan sampah dan kontrak penjualan listrik ke PLN dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy, ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, misalnya 3 bulan kalau bisa, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan, ya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV melaporkan. 1-2 bulan bisa selesai. Ya, pemerintah Provinsi Banten yang mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Nah, kesiapan ini pemirsa, yaitu didukung harus dengan fasilitas olahraga standar internasional di wilayah Tangerang Raya yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan Banten untuk menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya.
Gubernur Banten Andrea Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin membuka kejuaraan bola basket Perbasi Cup tahun 2025 yang diikuti 101 sekolah tingkat SMP dan SMA sekota Tangerang di Gor Dimyati Sabtu siang. Kejuaraan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam mencetak atlet-atlet masa depan melalui pembinaan jangka panjang yang dilakukan sejak dini. Pasalnya, Provinsi Banten bersama Lampung akan ajukan bidding kepada pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah bersama pada gelaran PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Menurut Andrea Soni, sarana fasilitas olahraga di wilayah Tangerang Raya telah memenuhi standar internasional sehingga menjadi nilai tambah bagi Banten untuk ditunjuk pertama kalinya menjadi tuan rumah PON. Akan maju dalam bidding untuk menjadi tuan rumah bersama PON bersama dengan Provinsi Lampung untuk tahun 2032. Secara administrasi kami telah mendaftar sejak saya masih menjadi ketua DPRD dan kemudian ada komitmen bersama MOU dengan Provinsi Lampung bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Banten punya komitmen untuk maju dan siap menyelenggarakan perjalanan Perbasi Kota Tangerang menggelar event pertandingan antar pelajar Kota Tangerang. Untuk tahun ini diikuti oleh 101 peserta dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Kota Tangerang. Kalau berbicara persiapan, kami yakin ya. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga untuk dapat dinikmati masyarakat dan bermuara menjadi sarana pariwisata olahraga yang dapat memancing wisatawan lokal maupun internasional datang ke Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Cek kesehatan gratis mulai menyasar ratusan pelajar tingkat SMP di Kota Cimahi, Jawa Barat pada pekan ini, pemirsa. Mayoritas para siswa mengeluhkan penglihatan mata dan Wali Kota Cimahi pun kini melarang siswa SMP dan SD untuk tidak membawa handphone ke sekolah sebagai upaya mengurangi kecanduan gawai dan sakit mata. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Kota Cimahi, Jawa Barat antusias mengikuti serangkaian cek kesehatan gratis yang baru pertama kali digelar. Satu persatu siswa ini cek kesehatan mulai dari tensi darah, cek kesehatan mata, gigi, dan juga telinga. Para pelajar ini sangat antusias dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini sebab para pelajar sebelumnya tidak pernah melakukan cek kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, mayoritas para pelajar mengeluhkan penglihatan mata yang diduga disebabkan oleh aktivitas bermain gawai. Keluhannya apa tadi, Dek? Keluhannya mungkin matanya agak sedikit minus. Banyaknya keluhan mata pada pelajar ini membuat Wali Kota Cimahi Ngatiana melarang seluruh siswa tingkat SD dan SMP membawa handphone ke sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan gawai dan mencegah sakit mata. Kalau masalah handphone saat ini sudah berjalan, di sekolah sudah tidak diperkenankan membawa handphone. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa semua pendidikan sekolah, khususnya SD, SMP menjadi kewenangan Kota Cimahi, tidak diperkenankan membawa handphone. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan sebanyak 75.000 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA serta sederajat akan dilakukan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar di sekolah akan dilakukan secara berkala karena keterbatasan petugas puskesmas. Diharapkan dengan adanya cek kesehatan gratis ini akan mewujudkan generasi emas 2045. Dari Kota Cimahi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang ini menegaskan tidak ada perubahan atas pengaturan kuota haji khusus maupun reguler dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Marwan ini menjelaskan kuota yang diterapkan akan sama, yakni 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus.
Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menegaskan tidak ada perubahan atas pengaturan kuota haji khusus maupun reguler dalam rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Marwan menjelaskan kuota yang diterapkan akan sama, yakni 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Lebih lanjut terkait kuota haji keseluruhan, Marwan mengatakan bahwa Komisi 8 DPR RI belum memutuskan kuota tambahan haji secara final. Menurutnya, keputusan kuota haji perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk memberikan subsidi ataupun bantuan kepada jemaah haji. Oleh karena itu, keputusan kuota tambahan haji masih perlu dibahas lebih lanjut. Kuota tambahan kita tidak putuskan dalam bentuk final karena kuota tambahan ini kita belum tahu seperti apa. Bisa 20.000, bisa 10.000, bisa 30.000. Kalau 30.000 kita khawatir keuangan BPKH tidak mampu mengcover subsidi atau bantuan dari nilai manfaat. Kalau tidak mampu maka ketentuan 8% dengan 92% tidak masuk. Karena itu nanti dibicarakan dulu di Komisi 8. Tapi tidak boleh tiba-tiba pemerintah membagi 50-50. Karena itu akan memakai hak jamaah reguler yang sudah cukup panjang menunggu waktu antriannya. Sehingga nanti akan dibawa ke forum rapat di Komisi 8. Nah itu kira. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025. Kegiatan ini pemirsa diikuti 6.500 pasukan multinasional yang terdiri dari prajurit TNI dan pasukan negara asing. Dibuka secara resmi oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita bersama Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana Samuel Paparo di Gedung Yosudarso Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan, Senin siang. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latgapma Super Garuda Shield 2025 diikuti oleh 6.500 pasukan multinasional yang terdiri dari prajurit TNI dan pasukan negara asing dengan melibatkan unsur angkatan darat, laut, dan udara. 13 negara yang mengikuti Latgapma Super Shield 2025 antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Belanda, Brazil, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Selandia Baru. Adapun latihan diselenggarakan di sejumlah tempat seperti Seskoal Jakarta, PMPP TNI Bogor, Pusat Latihan Tempur TNI AD Batu Raja Sumatera Selatan, dan Pusat Latihan Tempur Marine Dabo Singkep Kepulauan Riau. Dan ada juga beberapa negara seperti Indonesia, Amerika, Australia, Jepang, dan Prancis ikut mengirimkan alutsistanya terlibat dalam latihan Latgapma Super Garuda Shield. Kemudian untuk latihan ini sendiri meliputi beberapa tempat, yaitu di Seskoal, di tempat ini sendiri ada Staff X atau Staff Exercise, kemudian di Sat Cyber TNI, Tanjung Priok, Batu Raja, dan Dabo Singkep. Dan dalam latihan ini sendiri terdiri ada 22 orang observer dari 12 negara, yaitu Brazil, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timur Leste, dan Malaysia. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan kerjasama di antara negara peserta-peserta, khususnya dalam menghadapi tantangan bersama seperti bencana alam dan ancaman konflik. Dari Jakarta, Teofan di Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kestabilan harga beras, terutama di daerah-daerah yang harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi. Harga bawang merah, lalu juga dilanjutkan oleh beras, karena ada 200 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras. Himbauannya disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang membahas evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah.
Acara yang berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Senin siang diikuti jajaran pemerintah daerah secara langsung maupun virtual. Data yang dipaparkan menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada Minggu ketiga Agustus 2025. Jika pada minggu sebelumnya kenaikan harga tercatat di 193 kabupaten kota, maka pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten kota. Meski demikian, daerah yang berhasil menurunkan harga beras mengalami peningkatan dari 50 menjadi 54 kabupaten atau kota. Kondisi ini menjadi tanda bahwa pengendalian harga beras masih memerlukan perhatian dan langkah yang lebih intensif. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sekitar 50% keberhasilan distribusi beras SPHP sejauh ini ditopang oleh dukungan Pemda. Peran tersebut terwujud melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah maupun outlet yang dikelola daerah. Namun tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan akses pedagang kecil terhadap aplikasi Klik SPHP yang menjadi jalur utama pembelian beras tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memberi diskon pajak barang dan jasa tertentu khusus sektor perhotelan sebesar 50% serta 20% untuk makanan dan juga minuman. Kebijakan ini pemirsa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 722 yang diteken Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin. Dalam Kepgub itu, Pemprov DKI memberikan diskon pajak barang dan jasa tertentu untuk sektor perhotelan hingga 50% sampai bulan September 2025, yang berlanjut 20% dari bulan Oktober hingga Desember 2025, serta berlaku juga untuk sektor penjualan makanan dan minuman sebesar 20%. Prabowo menambahkan wajib pajak yang ingin memanfaatkan keringanan dapat menyampaikan surat pernyataan bersedia melakukan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap. Transaksinya usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap yang selama ini kita gunakan dan para pelaku dunia usaha di Jakarta sudah tahu tentang hal itu. Dan juga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan keputusan gubernur yang berikutnya saya akan mempertimbangkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Jadi saya akan evaluasi tentang hal itu. Pramono berharap langkah ini dapat membantu para pengusaha bertahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah Jakarta Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di areal perkebunan singkong milik warga di Kecamatan Kota Bope Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Korban ini pemirsa diduga tewas akibat dibunuh oleh pelaku yang identitasnya saat ini sudah dikantongi oleh polisi. Warga Desa Sawah Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung digegerkan dengan penemuan mayat wanita di areal kebun singkong pada Kamis malam. Dari identifikasi polisi, mayat tersebut yakni seorang ibu rumah tangga bernama Anita Sari, berusia 29 tahun, warga Kecamatan Sungkai, Lampung Utara. Wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan, sebab polisi menemukan adanya bekas luka cekik di bagian leher dan luka goresan di kaki bagian kiri korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Afriyadi Pratama mengatakan dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi kini pihaknya telah mengetahui terduga pelaku pembunuhan tersebut dan masih dilakukan pengejaran. Bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Saat ini tim kami dari Resmob sedang melaksanakan penyelidikan dan kami sudah mengantongi yang diduga sebagai pelaku. Saat ini jasad masih dilakukan autopsi di RSUD Ria Cudu, Lampung Utara guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Lampung Utara, Lampung, tim liputan Berita Nasional TV. Nekat berkendara dalam kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa aksi hingga menabrak seorang pengendara motor, sebuah mobil jenis city car menjadi sasaran amuk massa di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Warga sekitar berhasil menyelamatkan pengemudi yang merupakan seorang wanita dari amuk massa. Inilah detik-detik aksi ngebut sebuah mobil jenis city car hingga menabrak seorang pengendara motor di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin sore. Korban langsung terlepas dari kendaraannya dan sempat tersangkut kap depan mobil hingga akhirnya jatuh tersungkur. Masa aksi yang melihat kejadian tersebut sontak mengejar mobil tersebut sambil melempari dengan batu. Hanya berjarak sekitar 50 meter, mobil yang mencoba kabur itu akhirnya berhasil dihadang dan seketika hancur menjadi sasaran amuk massa. Menurut saksi mata, mobil yang dikendarai seorang wanita itu panik ketika melewati perlintasan kereta dengan kondisi kereta akan melintas. Panikan pengemudi dengan menginjak gas lebih dalam memancing perhatian massa yang langsung berteriak lantang. Kemarahan massa kian memuncak saat mengetahui mobil tersebut menabrak seorang pengendara motor. Lewat, cuman ada dia, ada mobil putih, yang belakang biru. Dalam kemudian itu mobil putih dia ngelaksonin, klaksonnya kencang. Dalam kemudian ada bapak-bapak di tengah jalan, sama dia diserempet dia kabur. Dikejar sama mahasiswa. Dia paniknya tadi kenapa ngebut itu? Yang ada kereta? Ada kereta lah. Terus dalam kemudian pas kereta udah lewat itu mobil putih ngelaksoninnya kencang bang. Dalam kencang dia yang nabrak serempet bapak-bapak di tengah jalan yang pakai masker. Yang buat apa sih namanya? Buat gas air mata. Nah, dalam kemudian mobil putih itu kabur pak. Dalam kabur dia disampingkan sama mahasiswa, hancurlah mobil. Pengemudi cewek apa cowok? Pengemudinya ibu pak. Oh, tapi panik ya? Iya, panik pak. Itu udah panik. Kita minta tolong ke warga pak. Meski mobil sudah dalam kondisi rusak parah usai dirusak massa, namun beruntung warga sekitar yang melerai kejadian berhasil menyelamatkan pengemudi. Wanita pengemudi yang dalam kondisi syok tersebut kemudian diamankan ke rumah salah satu warga. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku bersama komplotannya pemirsa melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang penumpang pesawat tujuan Lampung menjadi korban saat sedang menunggu keberangkatan. Saldo ATM korban terkuras hingga puluhan juta rupiah. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-iming akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM korban. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapatkan notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan mengejar para komplotan modus tukar ATM. Salah satu pelaku AM berhasil ditangkap saat sedang wajib lapor di Balai Permasyarakatan Bogor. AM pelaku mengatakan baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Yang pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara Adi, iya. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik karena kebetulan saya banyak hutang karena baru saya belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya Pak. Sementara itu, Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan pelaku AM baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu
sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairi, Berita Nasional TV. Seekor lumba-lumba hidung botol berukuran sekitar 80 cm ditemukan terdampar di pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai. Seperti inilah video saat petugas Balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali menggap-gap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota Balawista Pantai Sawarna menuturkan saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung mengevakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Bisa dari gerombolannya ya, atau dari rombongannya, atau mungkin dia dari ikan besar, karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya, kayak merasa gitu ya. Kalau di motornya itu ada sedikit buka. Pantai Mari, saya ke lumba-lumba. Kejadian lumba-lumba terdapat di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa dan happy weekend.